Yo, what's up guys, welcome back to Best Internet YouTube Channel. Sama gue Malvin, dan di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah keyboard dari Keychron yang bisa dibilang keyboard custom pertama mereka, yaitu Keychron Q1. Keyboard ini bisa dibilang sangat menarik dan juga ya sangat hype karena untuk pertama kalinya Keychron terjun ke dunia custom keyboard. Bersama juga sekarang kan lagi rame ya, lagi lumayan rame yang pada join sama hobi mechanical keyboard kayak gua salah satunya. Dan yes, ada banyak banget yang gua pengen share dari keyboard ini, dan yang paling banyak ditanyain adalah apakah keyboard ini lebih baik daripada kompetitornya yaitu GMMK Pro. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So yes, here we go. Ini dia Keychron Q1. Ini adalah keyboard pertamanya Keychron yang menggunakan bahan full metal dengan layout exploded 75%. Yang menggunakan gasket mounted, perky RGB, dan juga ada south facing PCB. Yang artinya kalau kalian pakai cherry profile keycaps itu nggak bakal ada interference. Nah, desainnya juga terbilang simple banget. Bahkan nggak ada logo Keychron di bagian luarnya sama sekali. Dan juga secara build quality dan finishing menurut gue ini udah nice dan juga premium banget. Nah, bisa dibilang gue tuh paling suka sama side profile daripada si keyboard ini, dan juga bagian bawahnya nih guys yang agak chamfered gitu ya. Jadi ngasih kesan garis lekukan yang cakep banget. Oh iya, untuk customisasi awal, kalian itu bisa nambahin kayak custom badge di bagian kanan atasnya ini. Katanya bisa dibeli di website Keychron seharga $20. Dan juga katanya sih, gue sempat lihat di foto prototipenya itu bisa nambahin knob juga. Tapi sampai saat ini belum ada kepastiannya. Nah, kalau kita ngomongin rotary knob, memang keyboard ini tuh bisa dibilang kurang lebih speksnya sama dengan keyboard yang udah beredar duluan di pasaran, yaitu ini dia GMMK Pro dari Glorious. Namun demikian guys, out of the box harus gue akuin, menurut gua tuh ya, typing experience daripada si keyboard ini itu lebih oke jauh karena implementasi gasket mount-nya ini bener-bener fleksibel. Bikin keyboard ini tuh empuk buat dipakai typing. Tapi ada satu hal yang harus di-fix dari keyboard ini, yaitu di bagian sound atau di bagian akustiknya. Karena body metalnya ini guys, ya tuh punya suara yang kayak, gimana ya, coba kalian dengerin sendiri deh. Nah, seperti yang kalian dengar tadi kan, kayak ada suara ping metalik yang lumayan nusuk ke telinga. Jadi gua itu udah cari-cari caranya dan gua ketemu solusinya, dan nanti gua akan share ke kalian di bagian modif-modif daripada keyboard ini. Nah, satu hal yang sangat gue appreciate dari Keychron adalah keyboard ini tuh out of the box udah compatible sama software yang namanya VIA. Jadi VIA itu adalah aplikasi open source yang compatible dengan Mac dan juga Windows. Nah, ngomongin Mac dan Windows, di keyboard ini juga udah punya switch Mac dan Windows khasnya Keychron. Jadi kalian bisa langsung pakai aja, dan juga portnya ini udah pakai USB-C, dan ini adalah keyboard kabel ya, bukan wireless. Nah, balik lagi ke aplikasi VIA-nya. Menurut gua software ini bisa dibilang menjadi salah satu faktor gua itu jadi demen mechanical keyboard juga, karena software ini tuh menjadi software yang universal, menjadi standar di banyak custom mechanical keyboard, dan juga jadi kalian bisa ngatur-ngatur gitu. Penggunaannya simpel banget, kalian bisa custom setiap single key yang ada di sini, kalian bisa ngatur makro, terus juga bisa mengatur lighting, dan juga masih banyak lagi. So, ya bisa dibilang good move dari Keychron pakai aplikasi VIA dibandingkan idealis pakai software sendiri yang butuh waktu kemungkinan lama, dan juga kemungkinan besar bakal susah tuh diadaptasiinnya. Kayak brand ini, GMMK Pro. GMMK Pro. Susah banget sih. Yes, kita balik ke keyboardnya sekarang. Jadi versi yang gua tes ini adalah Keychron Q1 versi full set dengan switch Gateron brown, dan juga keycapsnya bawaan Keychron yang warna abu-abu putih dan ada aksen merah ini. Nah, untuk pilihan switchnya dia tuh ada 3, yang gue pakai ini brown, kemudian ada yang linear juga yaitu Phantom Red, dan juga ada Phantom Blue untuk yang clicky. Nah, Gateron Phantom sendiri adalah spesial kolaborasi dari Keychron dan juga Gateron yang bikin switchnya, dan sebenarnya secara switch ini tuh speknya sama dengan switch yang Gateron standar. Misalnya kayak yang gue pakai ini Phantom Brown, ini sebenarnya sama speknya dengan yang Gateron Brown biasa, tapi udah di loop aja. Jadi kerasa lebih smooth, dan juga tactility-nya masih kerasa.
Nah, selain dapat switch tadi, kalian juga dapat stabilizer screw in dari Gateron juga yang udah di loop, dan menurut gue sih out of the box ini udah nggak gitu kerasa rattle dan juga udah enak tinggal dipakai aja istilahnya. Nah, nanti juga akan dijual ada versi namanya barebone alias cuma keyboard, PCB, plate-nya aja di tanpa keycap, switch, dan juga steps-nya tadi. Jadi kalian harus pasang untuk semua ini sendiri. Nanti gue share harganya di bagian terakhir. Oke, untuk keycaps yang didapetin dari full set Keychron Q1 ini adalah OEM profile, jadi profile yang sebenarnya sama dengan keyboard-keyboard Keychron lainnya. Bahannya menggunakan bahan ABS double shot, jadi nggak tembus LED. Ya, bisa dibilang ini lebih bagus daripada di bawaan keyboard-keyboardnya Keychron biasa. Cuma ini entah kenapa finishingnya masih kurang lebih sama, jadi rada-rada gampang nempel fingerprint. Tapi in terms of design menurut gue ini gue suka fontnya juga kerasa minimalis modern gitu. Dan Keychron juga sih nanti katanya bakalan ngejual beberapa motif colorway lain dengan bahan PBT yang lebih tebal dan juga lebih awet. Jadi ya ditunggu aja. Oh ya, satu lagi, inside the box kalian juga dapat beberapa keycap cadangan plus juga dapat sebuah cable coil yang cukup oke lah kualitasnya, dan kalau kalian beli mungkin ini bisa dijual sekitar 200-300 ribuan loh kabelnya aja ya, belum termasuk sama keycaps, switch dan lainnya tadi. Jadi worth it lah kalau kalian beli yang full setnya ini. Nah, sebenarnya seperti yang gue bilang di awal ya, ini sebenarnya kalian tinggal keluarin aja dari box dan juga tinggal pakai aja, dan gue rasa most of you guys will be very happy. Tapi, yes, satu hal tadi yang menurut gue bikin keki adalah keyboard ini tuh suaranya metaliknya tadi tuh lumayan mengganggu di telinga gue. Paling berasa itu di bagian kanannya sini guys, jadi di bagian arrow ini sama di bagian backspace-nya. Jadi kalian bisa coba denger nih dari testing gue. Dan yes, makanya gue akan share ke kalian nih tips modifikasi gimana caranya untuk menghilangkan bunyi ping tadi plus bikin keyboard ini jadi suaranya lebih oke dan juga typingnya lebih enak. Oke, sekarang kita langsung aja buka keyboard ini. Kalian bisa buka dari bagian belakang dan nanti ketika kalian buka itu kalian akan menemukan sebuah foam yang ada di bagian bawah. Itu bisa dibilang sebagai case foam. Nah, itu fungsinya adalah untuk meredam echo atau reverb atau biasa teknisnya tadi yang gue bilang ping dari dalam si case keyboard ini ketika dipakai ngetik. Nah, untuk versi prototipe yang gua dapat ini guys, foamnya itu tipis banget dan katanya itu tuh nanti untuk versi yang retail yang bakal dijual nanti itu dapat foam yang lebih tebal sehingga berfungsi lebih baik dalam segi peredaman dan juga bikin keyboardnya nggak kerasa kopong atau bahasa kerennya itu adalah hollow dan kopong ya, mungkin kalian semua udah ngerti lah ya. Kemudian untuk ngebongkar PCB-nya juga kalian harus buka dulu, ada sebuah ribbon cable di bagian tadi, di bagian switch Mac sama si USB portnya ini, tinggal dilepas saja dari jepitannya, kalian tinggal angkat sedikit terus ada ribbon cable tinggal ditarik, dan juga kalian harus copot nih 4 buah keycaps yang ada di bagian atas ini biar bisa dikeluarin dari si case-nya tadi. Nah, sekarang gua bakal share nih proses modifikasi gua dari sampai bunyi pingnya hilang. Tapi sebelum gue share, bolehlah di-subscribe dulu dan juga diklik jempolnya. Abis itu mungkin tulis ping ya, kayak di BBM dulu gitu guys, di bawah, di komen. Oke? Sip. Jadi akhirnya gue mulai modifikasinya dengan metode hemat mantap yang pernah juga gue udah share sebelumnya di video keyboard kemarin di Funtech. Dan itu gue coba lagi di sini, pakai Dacron dan juga pakai si tape, pakai masking tape ya. Cek aja videonya nanti ada di atas ya, gampang. Intinya sih kalian tinggal tempelin aja masking tape di bagian belakang PCB-nya dan juga pakai Dacron tadi sebagai pengganti si case foam yang tipis tadi untuk meredam suaranya dan juga bikin nggak hollow lagi. Nah, pas di modif ini gue langsung berasa typing feel-nya jadi jauh lebih enak, nggak hollow lagi. Terus suaranya juga jadi lebih keluar tadi karena menggunakan si masking tape atau tape mode-nya tadi. Tapi suara ping tadi masih kerasa banget.
Nah, jadi akhirnya pada kesempatan kedua gue coba untuk mengganti si case foamnya tadi ke anti-slip karena anti-slipnya itu lebih tebel. Dan ini gue juga sempat lihat tips dari grup Facebooknya IMKG, Indonesian Mechanical Keyboards Group. Jadi gue iseng aja coba. Nah, buat kalian yang baru mulai hobi mechanical keyboard, kalian join aja ke grup Facebooknya IMKG atau juga bisa join ke Discord kalau kalian tahu IMKG itu biar lebih enak kalau kalian ada yang mau ditanyain karena gue juga lumayan aktif lah di sana. Nanti gue share aja linknya di kolom deskripsi di bawah, dicek aja di sana. Oke, balik lagi ke bagian modifikasinya. Ternyata guys, setelah gua coba untuk ganti case foamnya dengan si anti-slip tadi, hasilnya malah lebih jelek dari modifikasi sebelumnya. Case-nya masih pink dan mungkin karena anti-slip tadi tebel guys, dia tuh bikin keyboardnya itu flexnya nggak ada. Jadi gasketnya tuh hilang dan berasa stiff banget. Kaku gitu kayak GMMK Pro. Kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya gua searching-searching dan ketemulah sama salah satu video dari YouTuber luar negeri yang ngebahas keyboard ini juga, yaitu dari Keyboard. Jadi dia bilang ping ini tuh terjadi karena gesekan metal di dalam case keyboard ini, metal sama metal, atas sama bawahnya tadi guys. Dan solusinya ternyata gampang banget. Cara nguranginnya adalah dengan menggunakan yang namanya force breaker, berupa masking tape yang ditempelin kecil-kecil di samping dari setiap lubang bautnya, dibikin 2 lapis gitu guys. Terus setelah itu langsung aja coba dibautin lagi ke dalam case-nya dan yes, ternyata beneran berhasil. Suara ping daripada si case-nya ini beneran hilang dan ya menurut gue sih nggak gitu kedengeran lagi lah. Jadi lumayan banget. Jadi gue akhirnya pakai metode tadi dan gue balik lagi nih ke metode modifikasi pertama dengan Dacron dan tape mod. Tapi kali ini tape modnya gue iseng bikin 2 lapis yang ternyata bikin suaranya jadi lebih talky ya, lebih talky dan juga flex dan gasketnya tetap terjaga. Ya 2 maksimal 2, kalau 3 udah entah kenapa jadi lebih jelek gitu suaranya. Cuma minusnya adalah karena si Dacronnya tadi tuh menurut gua kayaknya kurang pas guys, tapi ini udah better sih. Dia sempat naik sebelah, sempat keangkat gitu. Jadi ya dicek aja penggunaan Dacronnya, mungkin sebisa mungkin ditaruh di bagian atas ya, jangan ditaruh di bagian case-nya, dibalik gitu. Oke, terakhir kalau mungkin kalian pengen suara yang lebih poppy, kalian juga bisa pakai metode PE foam, which udah gua coba pasang juga ke sini. Atau ya kalau kalian mau explore lebih, bisa juga ganti keycaps, ganti switch dan lain-lainnya. So yes, jadi in terms of sound, gimana setelah modifikasi tadi? Menurut gua Keychron Key1 ini memang suaranya cukup talky dan juga tadi feel gasketnya bikin keyboard ini empuk banget buat dipakai ngetik. Jadi so far gua suka banget sih sama keyboard ini in terms of price to performance, enak banget. Nanti harganya di akhir. Dan kalau kita compare sama kompetitornya si GMMK Pro tadi guys, menurut gua ini jauh lebih oke. Walaupun GMMK Pro itu punya satu keunggulan dibandingkan sama Key1, yaitu di bagian knobnya. Jadi kalian punya ada volume knob tuh, ini bagian bulat-bulatnya itu. Dan ya sebenarnya bedanya di situ aja sih. Segi build quality juga kurang lebih mirip, tapi typing experience lebih enak di sini. Ya tinggal dimodifikasi aja sedikit-sedikit di Keychron Key1 dan kalian bisa pakai metode gua tadi. Dan menurut gua ini bakalan udah cukup banget sih, bakalan enak banget dipakai beberapa bulan ke depan sampai kalian masuk ke rabbit hole yang lebih dalam. Oke, so yes, that's it guys. Itu tadi. Sekarang kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harganya. Nah, untuk harganya, gue dapat info pre-ordernya ini terakhir ya. Keychron Key1 ini akan dijual dalam 2 versi tadi, yaitu versi full set. Yang gue pegang seperti ini guys, itu akan dijual di harga 3,3 juta rupiah. Dan satu lagi ada versi bare bone kit yang tanpa switch, keycap stabilizer, itu di harga 3 juta rupiah aja. Di official store Keychron Indonesia by PT NM Tindo. Dan katanya nanti buat pre-order akan ada special cashback 100.000 rupiah. Jadi nanti cek aja linknya semua, gue akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, buat harga yang ditawarin sih gue rasa ini masih sangat worth it sih, terutama ngeliat kompetitornya yaitu GMMK Pro. Ini juga masih kurang lebih, ketika gue cek kemarin harganya di pasaran masih kurang lebih sama, bare bone kit itu di harga 3 juta rupiah.
Terus kalau ditanya rekomend Keychron Key1 yang mana, yang full set atau yang barebone, menurut gue sih langsung ambil yang full set aja. Karena cuma nambah 300.000 ya, udah dapat switch, dapat keycaps, dapat stabilizer, itu tuh worth it banget sih. Kalau beli sendiri mungkin bisa habis di atas 500 ribuan lah. Jadi kalian udah dapat kayak gini ya tinggal dimodif aja sedikit tadi pakai metode hemat mantap dan ya udah tinggal dipakai aja. Pasti nyaman, enak, mantap, toki. So yes, highly recommend sih kalau kalian pengen step up daripada keyboardnya Keychron pre-built sebelumnya mungkin kalian punya, dan gua rasa banyak possibility yang bisa kalian lakukan dengan keyboard ini. Memang masih kekurangan sedikit out of the box-nya, yaitu suaranya tadi yang metalik yang sangat pingy, tetapi solusinya ya cukup mudah seperti yang tadi gua udah share. Sisanya sih ya tinggal have fun aja, happy typing, happy modding, mungkin ganti switch, ganti keycaps, ganti lagi, ganti keycaps lagi, ganti switch lagi, ya welcome to the rabbit hole. So guys, yes, that's it. Semoga videonya bermanfaat dan let me know gimana pendapat kalian tentang keyboard ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya diklik tombol jempol ke atas. Dan juga let me know kalau kalian ada modifikasi apa lagi tentang keyboard ini, ditulis di kolom comment section biar yang lain juga bisa pada tahu. Jangan lupa di-share dan juga di-subscribe ke YouTube channel Basino Tech buat konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Boom. Ayo, yang mana nih?